Baik, perkenalkan nama saya Joel Tirta Panjaitan dengan NIM 3333230123 dari kelompok 21. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari PPM, di mana untuk soal nomor satu, sebuah perusahaan penyedia layanan internet memiliki call center yang menangani banyak panggilan setiap hari. Manajemen ingin memastikan bahwa proporsi panggilan bermasalah, misalnya panggilan terputus, jawaban salah, atau pelanggan tidak puas, tetap dalam batas kendali statistik. Untuk itu, dilakukan pencatatan selama 20 hari. Dikasih datanya, habis itu manajemen call center ingin mengetahui apakah proporsi panggilan bermasalah setiap harinya masih dalam batas kendali statistik atau ada tanda bahwa kualitas pelayanan call center sedang menurun. Oke, di sini tahap pertama kita eh, membuat dulu tabel yang diberikan tersebut ke ke Excel. Habis itu sudah kita buat ke Excelnya, kita masukkan ke dalam folder. Dari foldernya baru kita masukin ke RStudio-nya. Di sini habis itu kita bisa menginstal package dengan sintaks install package dan juga library. Di mana di sini ada read Excel dan QCC. Read Excel itu membaca Excel dan QCC itu quality control chart. Di sini langsung saja kita running. Oke, setelah sudah menginstal package, langkah selanjutnya kita menginput data Excel ke RStudio dengan sintaks sebagai berikut. Langsung kita run. Oke, di sini sudah terbaca soal dari nomor satu, 2, 3, 4, dan 5-nya. Setelah itu kita mengerjakan soal nomor satu, di mana soal nomor satu ini kita mengerjakan soalnya menggunakan peta kendali P, di mana sintaksnya itu CCP, ya, karena kita membuat peta kendali P, di mana sintaksnya sebagai berikut. Baris pertama soal satu underscore ini panggilan bermasalah, lalu saya itu soal satu underscore satu dua tiga itu name-nya, dan jumlah panggilan time-nya itu P, title itu peta kendali P underscore name, dan XLP itu pengamatan ke YLP itu proporsi panggilan bermasalah. Jadi langsung aja kita running dulu. Oke, di sini dapat eh, chartnya ya. Chartnya ini tidak ada yang keluar keluar dari UCL ataupun LCL, berarti masih berada masih terkendali secara statistik. Setelah itu kita menampilkan data outlier dan kita melihat ringkasan peta kendali dengan sintaks summary CCP. Didapat LCL-nya itu 0,022919173 dan UCL-nya itu 0,1017251. Di sini LCL dan UCL itu terdapat tiga karena datanya juga ada banyak ya. Dari titik-titiknya juga ada banyak. Dengan center of group statistiknya tuh 0,0658918. Lanjut, soal nomor 2. Sebuah pabrik masker medis melakukan pemeriksaan kualitas setiap hari. Setiap hari diambil satu sampel tetap berukuran 150 unit dari lini produksi. Dan dihitung jumlah unit cacatnya. Manajemen ingin memantau apakah jumlah cacat per sampel stabil selama 10 hari. Oke, untuk soal nomor 2 ini kita menggunakan peta kendali NP. Dengan sintaksnya sisi NP sebagai berikut. Soal 2 underscore nim jumlah, sisa soal 2 underscore nim sampel, type-nya NP, title peta kendali NP underscore nim, X level pengamatan ke, dan Y level itu jumlah cacat. Langsung saja kita running. Oke, di sini tidak terbaca, ternyata di sini kita ganti. Oke, di sini sudah terbaca. eh dari si chartnya juga ini tidak ada yang keluar ke UCL ataupun LCL, berarti masih berada terkendali secara statistik. Setelah itu kita menampilkan data outliernya dan melihat ringkasan peta kendali dengan sintaks summary CCNP. Dengan wah, nggak kebaca nih. Dengan LCL itu 0,83 8348 486 dan UCL-nya itu 19,9
16,515 dan center of group statisticsnya itu 10. Lanjut soal nomor 3. Bagian administrasi sebuah rumah sakit, staf mengetik dan memproses banyak dokumen medis setiap hari. Manajemen ingin memantau jumlah kesalahan pengetikan atau entry data per dokumen. Misalnya salah nama pasien, salah nomor rekam medis, atau salah kode diagnosa. Unit inspeksi yang diperiksa satu dokumen. Jumlah kesalahan pada satu dokumen dianggap sebagai si unit atau si chart. Di sini kita mengerjakan soal nomor 3 menggunakan membuat peta kendali C. Di mana sintaksnya itu si CC-nya 3 kali. Dengan baris pertama itu soal 3 underscore name, jumlah kesalahan, type-nya itu si, title-nya peta kendali si underscore name, X-lab pengamatan ke, ya itu jumlah kesalahan. Di sini langsung saja kita running. Oke, ini juga tidak datanya tidak melebihi UCL dan LCL ya berarti masih berada terkendali secara statistik. Setelah itu kita menampilkan data yang outlier, tidak ada. Itu kita melihat ringkasan peta kendalinya. Didapat ya, si LCL itu 0 dan UCL itu 9,648077. Eh, dengan center of group statistiknya itu 3,8. Lanjut soal nomor 4. Departemen sterilisasi sebuah rumah sakit memeriksa tray alat medis setelah proses sterilisasi. Karena seukuran tray dan jumlah alat per tray berbeda-beda, tiap pengecekan unit pengukuran adalah alat per tray atau NI berbeda. Yang dihitung adalah jumlah cacat atau residu kerusakan seal partikel per tray atau CI. Manajemen ingin memantau cacat per unit selama 12 pengamatan. Di sini soal nomor 4 itu kita membuat peta kendali U dengan sintaks itu sisi U. Di mana sintaks itu soal 4 underscore name, CI dalam kurung cacat, size-nya itu soal 4, NI alat atau tray, type-nya tuh U karena kita mau membuat peta kendali U, title itu peta kendali U underscore name, X lab itu pengamatan ke, dan Y lab itu proporsi cepat. Di sini langsung saja kita running. Oke, datanya di sini juga di soal nomor 4 itu datanya tidak ada yang keluar dari UCL dan LCL-nya ya. Di mana berarti masih berada terkendali secara statistik. Tidak ada. Lanjut kita menampilkan data yang outlier, tidak ada. Lalu kita melihat ringkasan peta kendalinya dengan sintaks summary CCU. Di mana LCL, LCL dan UCL itu ada 3 ya. LCL itu 0 semua dan UCL itu berbeda-beda di sini ya. Ada 0, salah satunya itu 0,2321 336 dengan center of group statistiknya itu 0,10 60 241. Lanjut untuk soal nomor 5. Nah, ya, nih soal nomor 5. Sebuah restoran cepat saji menerima banyak keluhan pelanggan setiap bulan. Manajemen ingin mengetahui jenis keluhan yang paling dominan supaya bisa fokus pada perbaikan yang memberikan dampak terbesar terhadap kepuasan pelanggan. Di sini saya sudah membuatkan sintaksnya di nomor 5 ini. Kita membuat diagram Pareto. Defect sama dengan soal soal 5 underscore name, jumlah keluhan. Lalu di bawahnya names defect, soal 5 underscore name, jenis keluhan. eh, Lalu yang terakhir Pareto titik chart, defect, ya itu jumlah keluhan. Langsung saja kita running. Maka di sini kita dapat ya. Di sini totalnya kumulatif frekuensinya tuh 233, sama ya jumlahnya totalnya 233. Lalu kita pengen tahu ya yang mana yang paling besar, nah tadi ya, yang memberikan dampak terbesar terhadap kepuasan pelanggan.
Oke, karena prinsip si Pareto ini 20% penyebab tuh memberikan 80% dari total keluhan. Berarti di sini eh ini ya, karena di sini 80 berarti sini ya 80 A B C D. Kalau E ini sudah lebih dari 80, tapi kalau misalnya si dari D-nya sampai D saja tuh kurang dari 80, berarti kita ambil juga sampai si E. Berarti itu pesanan salah, waktu tunggu terlalu lama, makanan dingin saat disajikan, kebersihan meja atau kursi, dan sikap karyawan yang kurang ramah. Kurang ramah itu yang berdasarkan dari prinsip si Pareto chart-nya. Eh, oke, di sini kita sudah mengerjakan tugas mingguan dari PPM. Terima kasih.